Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bi'adz-dzunub wa tuslihu bi'al qulub wa tantaluku bil usub wa talinu bi as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man la mansub. Hadratul muhtaram, para alim ulama, wabil khusus para habaib, wabil khusus sayhina wa murabbi ruhina ad-da'ilallah sayyidina al-imam Habib Ahmad Anis bin Husain al-Abbas. Allahumma arhamhu fisiha wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di tempat ini memilih kita, memberi jatah kita untuk hadir di tempat yang istimewa ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita, mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah kata as-salafus saleh, tempat-tempat yang seperti ini adalah tempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita duduk hadir di suatu majelis ta'lim, majelis zikrullah, majelis mengingat Allah, majelis maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat selalu memintakan ampunan, selalu memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita hadir di sini untuk merayakan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang hanya satu-satunya makhluk yang diberi kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita wajib bersyukur, berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang dihadirkan di malam hari ini. Kata Habib Ali Al-Habsyi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat-tempat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahduru minal mustafa wa ahlu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat yang seperti ini, di tempat mengagungkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah memilih kita semua hadir bersama Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama wa ahlu, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi yang mengadakan adalah ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepada kita semua yang hadir di sini maupun keluarga-keluarga kita yang belum bisa hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dari kita jauh, ada yang dari tempat di daerah lain, dari pelosok, dari kota, ada yang dari Bekasi, dari Pekalongan. Allah memilih kita untuk hadir di sini. Ada suatu kisah yang diceritakan dalam suatu riwayat. Suatu ketika, setiap hari Kamis, malam Kamis, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengadakan maulid di kota Sewun. Ada seseorang yang ditarim, banyak orang yang berangkat menuju maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi ada satu orang yang beliau mengatakan, tidak, saya mending ke sini saja, ngapain jauh-jauh ke Sewun. Di sini para as-salafus saleh dikuburkan di makam yang bernama Jambal. Dikuburkan ini orang-orang yang dekat juga dengan Nabi Muhammad SAW.
Beliau orang tersebut tidak berangkat ikut maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau orang tersebut ziarah ke makam As-Salafun Saleh yang ada di Jambal Tarim. Belum sampai masuk, ada seorang wanita yang termasuk dari minas solihat. Beliau mengatakan, ngapain engkau hai fulan ke sini? Di dalam tidak ada siapa-siapa. Para orang-orang salaf, para as-salafus saleh yang ada di dalam, semuanya pergi berangkat maulid Nabi Muhammad SAW di tempat Habib Ali Al-Habsyi. Orang-orang soleh, as-salafun saleh yang secara zahir sudah meninggal dunia, sudah dimakamkan oleh Allah, meninggal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itu pun berangkat menuju tempat di mana tempat tersebut merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi tadi, yahduru minal Mustafa, di sini ketika ada pembacaan maulid Nabi Muhammad hadir, wa ahluh, dan keluarganya pun hadir. Terlebih lagi yang mengadakan adalah keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene adalah yang akan memberi keamanan kita semua yang ada di dunia ini. Kalau kita mau aman, kita pegangan kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak banyak yang bisa melihat hadirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena terlalu banyaknya hijab, terlalu banyaknya penutup yang ada di diri kita. Terlalu banyaknya kita melakukan kesalahan-kesalahan sehingga hijab itu semakin tebal sehingga kita tidak bisa mengerti hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di suatu riwayat juga diceritakan ada salah seorang orang soleh waliullah yang setiap malam setiap hari itu bermimpi bertemu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi suatu ketika, 1 minggu beliau tidak mimpi, tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa 1 minggu ini saya tidak bisa bermimpi engkau? Saya tidak bisa ketemu dengan engkau." Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Engkau telah melakukan satu kesalahan." "Apa itu ya Rasul?" "Ketika engkau melipat bajumu itu terlebih dahulu engkau lipat dengan baju yang sebelah kanan. Padahal ketika melipat baju itu sama halnya dengan kita membuka baju, yaitu harus dari sebelah kiri. Hanya kesalahan itu pun wali tersebut tidak memimpi Nabi Muhammad SAW selama 1 minggu. Hanya gara-gara kesalahan sekecil itu pun tidak melakukan apa yang diperintahkan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti akhlak Nabi, tidak mengikuti sunnah baginda Rasul Muhammad SAW, itu pun Nabi tidak mau hadir di dalam mimpinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika beliau dicaci maki, didebat dengan seseorang, orang banyak didebat, beliau diem. Didebat lagi dengan kata-kata yang keras, beliau diam. Suatu ketika beliau didebat dan beliau sudah tidak sabar. Akhirnya beliau menjawab dengan kata-kata keras. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan kata-kata keras debat dari orang tersebut. Maka setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan kata-kata yang keras, Nabi Muhammad SAW pun berdiri dari tempat itu dan menjauhi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ketika aku didebat seseorang dan aku diam, engkau duduk. Tapi ketika aku menjawab, engkau malah berdiri dan pergi. Kenapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ketika engkau didebat, dicaci maki dan engkau diam, banyak pertolongan Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Tapi ketika engkau menjawabnya, 1 kali saja menjawabnya,
apalagi dengan keras, maka yang datang adalah setan semua ke sini. Oleh karenanya, aku pergi dari tempat ini karena aku tidak mau duduk bersama setan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kita, memberi kekuatan kepada kita untuk selalu bisa hadir di tempat-tempat yang seperti ini, untuk selalu bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, marilah kita didik anak-anak kita, putra-putri kita dengan pendidikan yang sebaik-baik pendidikan, pendidikan yang oleh Rasulullah SAW dikatakan addibu auladakum ala salasati hisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Al-wahid hub nabiyikum, cinta kepada nabimu. Yang kedua, hub ahli baitih, cinta kepada keluarga nabimu. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Kita tidak akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa cinta kepada Nabi Muhammad tanpa kita melewati cinta kita kepada keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa qiraatil Quran. Bacalah Al-Qur'an. Karena ada satu hadis, man istadharul Quran hafafallahu ta'ala wa tabaraka an abawahil adab wa in kana kafiraini. Barang siapa yang belajar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan siksa kedua orang tuanya meskipun mereka itu, kedua orang tua itu kafir. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Maulid Adhiyaul Lami tadi diceritakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Abu Lahab pernah senang, gembira dengan kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah tidak melupakan kesenangan, kegembiraan Abu Lahab ketika baginda Rasul Muhammad SAW lahir di muka bumi ini secara zahir. Oleh karenanya, semoga dengan kegembiraan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kegembiraan kita kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul kiamah memberikan jatah kunci surga bagi kita semua, bagi keluarga kita semua, bagi putra-putri kita semua, bagi keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mauidhah yang selanjutnya akan disambut oleh Ustadz Mas Bukin. Waktu dan tempat dipersilakan.